Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai pengaduan oknum pejabat pajak yang kemarin sempat gue sampaikan teman-teman di video gue sebelumnya ya, mengenai pertemuan gue dengan oknum pejabat pajak yang menurut gue ada errornya ya. Akan kita sampaikan progres selanjutnya di sini teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu teman-teman, disclaimer dahulu bahwa isi video ini teman-teman bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jadi kalau ada yang salah dari video ini langsung Anda sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi gini ceritanya teman-teman. Gua kemarin sudah berapa lama waktu lalu sih bermasalah dengan seorang oknum ya. Dua orang tepatnya ya, si AR sama si Kasi gitu. Kasi itu kepala kepala seksinya si oknum AR ini gitu. Jadi gue berdebat dengan mereka, banyak errornya di situ, banyak yang nggak benar menurut gue di situ ya, tapi masih dugaan semua teman-teman. Ini di sebuah kota teman-teman, jauh bukan di Jakarta ya. Jadi oknum ini menurut gua diduga melakukan beberapa kesalahan, teman-teman. Salah satunya adalah menggunakan data palsu. Menggunakan data palsu dalam surat SP2DK. Ini diduga, teman-teman ya, diduga menggunakan data palsu. Dan ketika gua minta identitas si pegawai negeri ini, kan gua mau laporkan nih orang ini, mau gua laporkan oknum ini, gua minta nih identitas pegawai negerinya, tolong dong fotoin kartu pegawai Bapak, dan dia nggak balas gitu. Jadi diduga lagi teman-teman diduga ada kesengajaan untuk menyembunyikan identitas pegawai negeri dia gitu supaya nggak dilaporkan atau gimana nggak tahu juga ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang gue laporkan teman-teman yang gue adukan di pengaduan ya. Nah, oknum ini sudah gue konfirmasi secara pribadi teman-teman, sudah gue konfirmasi secara pribadi dan juga sudah konfirmasi langsung kepada si kasinya si oknum ini sudah gue konfirmasi juga dan ternyata oknum juga sama ya. Dan gue juga sudah menyampaikan kepada seorang pejabat tinggi di DJP Pusat, teman-teman ya, di kantor DJP Pusat tuh, di kantor Subroto, seorang pejabat tinggi sudah gue sampaikan juga, dan semuanya lepas tangan, ya, semua lepas tangan, nggak mau ngurusin gitu ya. Jadi mereka ini tidak mau berperan aktif untuk langsung menyelesaikan masalah di internal mereka sendiri gitu loh. Jadi kemungkinan ada kesan mereka ini saling menutupi di internal DJP gitu. Kemungkinan seperti itu ya, kita nggak tahu juga bagaimana. Jadi akhirnya gua melakukan pengaduan resmi. Gua melakukan pengaduan resmi kepada pengaduan@pajak.go.id ya, di email ke pengaduan@pajak.go.id. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau Anda bermasalah dengan petugas pajak, mungkin lu diancam, diintimidasi dan sebagainya, silakan Anda mengadukan ke pengaduan@pajak.go.id. Oke. Dan ternyata hasil tidak jelas, teman-teman ya. Hasil tidak jelas, tidak lanjutnya seperti apa, nggak jelas. Kemungkinan apakah ini akan diproses atau enggak, gue juga nggak tahu ya. Kemungkinan besar nggak diproses kayak ini ya. Oke, kita akan baca teman-teman ya. Kita akan baca sama-sama bagaimana proses pengaduan yang sudah gue lakukan, supaya teman-teman juga tahu nih, supaya Anda juga tahu nih bagaimana proses pengaduan kita yang bisa kita lakukan ya kepada petugas pajak. Oke, jadi ini email gua tanggal 7 Juni ya. 7 Juni itu hari apa ya? Minggu lalu, hari Rabu ya. Gue sampaikan nih, biar tim pengaduan, gue email berikut pengaduan saya, terima kasih, Regards, Awan. Nah, di sini file nih teman-teman. Ini file isinya 10 lembar teman-teman ya. Ini file isinya pengaduan 10 lembar. Gue jelaskan tuh kronologisnya seperti apa, dugaan pengaduannya seperti apa, kemudian kesalahan seperti apa. Gue jelaskan semua secara detail 10 halaman teman-teman ya. Nah, dan kemudian 2 hari berlalu di tanggal 9 Juni dibalas teman-teman. Ya. Jadi pengaduan ini cukup bagus ya. Mereka membalas email. Oke, nggak usah ngomong diproses, tapi dibalas emailnya udah bagus ya teman-teman. Nah, tanggal 9, 2 hari kemudian dibalas nih. Terima kasih atas email saudara atau saudari. Kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jadi seperti ini sudah template teman-teman ya, sudah template dengan copy paste sepertinya ya. Jadi apakah ini betul-betul ada permohonan maaf yang tulis atau enggak tahu juga ya. Nah, sebelum kami teruskan lebih lanjut kepada unit terkait, guna ditindaklanjuti, dia bilang ini ya, kami masih membutuhkan bukti-bukti konkret adanya dugaan pemerasan, karena gue melaporkan dugaan pemerasan, dugaan pemalsuan data, karena gue melaporkan dugaan pemalsuan data ya, kemudian dugaan tindakan intimidasi, nah, gue juga melakukan menduga tindakan intimidasi dan dugaan pelanggaran kode etik. Nah, gue juga mengadukan pelanggaran kode etik pejabat ini. Lengkap ya pokoknya orang ini luar biasa komplit orang ini. Ya, seperti yang telah saudara sampaikan terkait pihak-pihak terlapor. Demikian disampaikan Andi, namanya Andi ya. Nah, oke. Kemudian gue langsung balas. Jadi saat itu juga setelah gue baca emailnya langsung gue balas teman-teman ya. Gue bilang, Dear Pak Andi, ya saya bilang ya, Bapak Andi yang terhormat ya di sana ya di JP ya. Buktinya sudah saya berikan dalam surat pengaduan. Jadi teman-teman, gue sudah bikin surat pengaduan 10 halaman ya.
Kalau nggak salah 10 halaman kalau nggak salah ya. 10 halaman sudah gue bikin. Semua sudah gue terangkan di situ ya. Nah, untuk bukti yang lebih konkret, gue bilang, silakan akses CCTV dari pertemuan di KPP tersebut. Kan gampang ya teman-teman ya, gampang sekali. Pertemuannya terjadi, tanggal sekian sudah jelas, sudah gue jelaskan, tinggal diakses CCTV-nya. Itu loh, gampang sekali ya. Tinggal diakses CCTV-nya, beres. Tolong dong, sebelum CCTV-nya hilang, segera diamankan. Di tanggal tersebut, jam berapa pertemuannya, langsung diamankan CCTV-nya. Itu dulu nih yang penting. Ya. Kemudian cek juga semua data dan laporan dari oknum tersebut di internal DJP, di internal KPP. Karena kan si oknum ini nih sebelum dan pada saat dan pada sesudah terjadi pertemuan, pasti kan dia membuat laporan dong. Jangan-jangan nggak ada laporan, kita nggak tahu nih ya teman-teman. Ada atau tidak ada laporan, harus segera dilanjutin gitu loh. Sebelum terjadi pertemuan, sebelum ada SP2DK, pasti dia ada bikin laporan dong, baru muncul SP2DK. Setelah muncul SP2DK, ada pertemuan. Setelah ada pertemuan, dia ada bikin laporan dong di internal mereka nih. Mesti ada semua dong. Itu semua harus diamankan dulu oleh sistem oleh kantor pusat untuk nanti kita bahas. Gitu kan teman-teman? Betul ya? Nah, jadi gue minta CCTV tolong dicek, kemudian data dan laporan dari oknum ini tolong dicek, dan gue menduga nih jangan-jangan datanya sama sekali tidak ada di dalam sistem internal gitu. Jangan-jangan semua yang diomongin ke gue itu, yang gue menduga data palsu itu, jangan-jangan tidak ada di sistem gitu. Jangan-jangan, ya, gue nggak tahu teman-teman ya. Kita nanti mau cek nih. Justru kau pengaduan pengen klarifikasi kan. Dan jangan lupa juga interview sekretaris atau admin penerima tamu di KPP yang saat itu duduk tidak jauh dari lokasi pertemuan. Jadi waktu itu ketemuan, di samping situ nggak jauh, paling 3 meter gitu ya. Ada admin sekretaris yang tukang ya terima tamu gitu ya. Dia duduk di situ teman-teman. Dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan orang itu ada di situ. Jadi gue juga minta orang ini tolong disampaikan, dihadirkan untuk diklarifikasi. Betul nggak waktu itu terjadi nggak begini, gini, gini, gini? Gitu. Nah, gue bilang lagi nih, apabila Anda tidak memahami dengan detail atau tidak berhasil mendapatkan data yang konkret, maka dapat dilakukan konferensi online bersama dengan oknum tersebut. Apa sih susahnya? Gampang sekali teman-teman ya. Kalau memang dia merasa tidak cukup data, silakan lakukan konferensi online. Ya, dengan si oknum itu langsung panggil, ini orang internal nih, ada masalah nih gitu kan. Atau dengan saya, langsung dengan gue nih, sebagai pengadu nih, gitu. Atau dengan kami semua pihak yang terlibat, supaya terjadi konfrontasi dan klarifikasi secara langsung. Jadi, pihak pengadu dan pihak teradu dikonfrontasi langsung. Betul nggak sih orang ini ngomong gini waktu itu terjadi? Betul nggak sih? Langsung klarifikasi. Siapa tahu ada yang salah, gitu kan? Supaya jangan sampai ada fitnah, gitu loh. Jangan sampai terjadi fitnah, jangan sampai terjadi orang yang sudah ngomong kemana-mana, ternyata bohong, kan? Jangan sampai gitu, kan? Nah, jadi mudah sekali ini tim kantor pusat kalau mau dengan serius menyelesaikan masalah ini. Dan gue nggak tahu nih mereka ini digaji sekian mahal oleh negara, apakah apakah betul-betul untuk memproses pengaduan atau tidak gitu ya kita nggak tahu gitu. Nah, jadi gue bilang langsung aja kalau memang lu merasa data kurang konkret, langsung konfrontasi aja, langsung konfirmasi, klarifikasi secara online, langsung pertemukan orangnya dan kita buka ke publik gitu ya. Nah, jadi saya meminta proses pengaduan ini untuk dipublikasi kepada masyarakat luas dalam berbagai media, aku bilang, termasuk YouTube gue ya, itu pasti ya, supaya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana seharusnya pejabat pajak berperilaku terhadap warga negara, gue bilang. Jadi, gue request langsung gitu. Proses pengaduan ini kita publis tuh ke masyarakat luas, kita viralkan. Supaya apa? Supaya clear bagaimana sih seharusnya seorang pejabat pajak itu berperilaku gitu loh. Jangan sampai perilaku yang salah kena di satu tempat dibereskan tetapi yang lain nggak dibereskan gitu loh. Di satu tempat diadukan tapi tempat lain nggak diselesaikan. Jangan itu. Kalau bisa kita buka semua. Bagaimana sih SOP yang betul dalam melaksanakan SP2DK? Bagaimana SOP yang betul dalam melaksanakan pengaduan? Bagaimana SOP yang betul dalam dalam AR melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pejabat negara gitu loh. Oke. Dan sudah gue buktikan teman-teman ya, gue sudah buktikan, gue publis sekarang kepada Anda semua untuk Anda tonton. Ya. Jadi saya berharap hasil sebagai berikut. Gue akan minta beberapa hasil ya. Yang pertama, KPP membuat surat tertulis dengan kop surat KPP. Oke, kenapa aku minta gitu? Karena dulu waktu dia minta SP2DK, dia buka SP2DK kan pakai kop surat. Otomatis kalau dia salah, dia mesti balas pakai kop surat KPP ya. Ditandatangani oleh si oknum tersebut, oleh si oknum kasihnya juga, dan oleh kepala kantor dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, meminta maaf kepada WP atas perilaku yang salah dari petugas pajak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa depan. Itu satu yang gue minta. Yang kedua, meminta maaf atas tidak diterbitkannya BA lengkap sesuai permintaan WP. Jadi gua, teman-teman ya, ini lucu sekali ya, baru pertama kali dalam hidup gua mengalami ini.
Berita acara disuruh tulis tangan sendiri. Wajib pajak disuruh tulis tangan sendiri berita acara. Dia nggak mau ngetik, dia nggak mau nulis, dia nggak mau repot. Pokoknya lu sendiri yang tulis. Pertama kali dalam hidup gua mengalami ini ya. Wajib pajak disuruh tulis BA sendiri pakai tulisan tangan. Gitu loh. Jadi kita udah ngomong panjang lebar selama 1-2 jam gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia nggak mau ngerti, dia cuma suruh gua tulis tangan di berita acara, dan kemudian gue disuruh foto, dan tidak ada tanda tangan si AR maupun kasih. Seingat gue tidak ada deh. AR tidak ada, kasih tidak ada, kepala kantor juga tidak ada. Gitu. Oleh karena itu gue minta berita acara yang lengkap, Pak. Gue minta berita acara yang lengkap setelah 1 minggu, 1 atau 2 minggu kemudian, gue minta BA yang lengkap yang sudah ada tanda tangan para pihak-pihak ini. Nah, dan itu tidak dibalas oleh si oknum ini. Luar biasa nih, hebatnya oknum. Kemudian, gue juga meminta maaf atas tidak diberikannya foto kartu pegawai oknum pejabat pajak gitu loh. Jadi dia sebagai pejabat negara harus wajib memberikan identitasnya dia kepada wajib pajak kepada kita semua ketika dalam dia melaksanakan tugasnya. Betul nggak teman-teman? Setuju nggak menurut Anda teman-teman? Apakah boleh dia menyembunyikan identitas pegawai dia? Gitu. Apalagi gue sudah minta loh, gitu. Oke. Jadi akhirnya ketika gue mengadukan orang ini, gue tidak tahu nama asli dia apa, gue tidak tahu nomor pegawai dia berapa, gue nggak tahu. Gue tidak dapat identitasnya gitu. Kemudian berjanji tidak akan terjadi kriminalisasi atau usaha mencari-cari kesalahan ke depannya, oke? Kecuali memiliki dasar bukti dan dasar hukum yang kuat. Jadi gue tidak mau nih gara-gara kasus ini jadi viral, kemudian dia berusaha mengkriminalisasi atau mencari-cari kesalahan wajib pajak. Nggak mau gue, dia mesti bikin surat perjanjian, bikin surat tertulis untuk berjanji tidak akan kriminalisasi kecuali ditemukan dasar bukti yang kuat, ya silakan diproses gitu. Nah, nomor dua, gue minta KPP ya, menerbitkan BA atau berita acara yang sudah ada nomor BA-nya. Jadi waktu itu nggak ada nomor BA-nya teman-teman. Jadi itu BA tinggal di-print aja, asal di-print sama dia, kita disuruh tulis, udah. Sampai hari ini nggak tahu kasusnya itu BA sampai kemana teman-teman. Apakah sudah dibikin ketikannya? Nggak tahu juga. Apakah sudah ada nomornya? Nggak tahu juga. Apakah sudah ditanda tangan? Nggak tahu juga. Dan saya sudah minta teman-teman ya, saya sudah minta, dia nggak kasih. Oke, jadi saya minta eh, terbitkan BA yang sudah ada nomornya dan sudah ditandatangani oleh kasir dan kepala kantor. Nomor tiga, gue minta KPP memberikan foto kartu pegawai negeri dari pejabat yang bersangkutan. Oke, seperti yang sudah gue katakan, gue sudah minta tapi dia nggak kasih, gitu ya. Jadi gue minta itu. Terima kasih, Regas Awan. Nah, kemudian dijawab oleh si pengaduan, si Bapak Andi, tanggal 9 Juni. Terima kasih atas tanggapan saudara-saudari. Kami akan menuliskan aduan kepada unit terkait. Dia tidak sebutkan unit terkait itu maksudnya siapa, nggak disebutkan ya. Guna ditindaklanjuti dengan bukti-bukti yang telah saudari lampirkan pada email sebelumnya. Oke? Dia sudah bilang dia akan meneruskan kepada unit terkait, tapi nggak disebutkan unit terkaitnya itu siapa, batas waktu pelaksanaannya kapan. Kan jelas tuh, harus jelas dong batas waktu memproses pengaduan mesti jelas nih, apakah 14 hari, apakah 7 hari, mesti jelas. Kalau nggak jelas SOP-nya, nggak akan dilakukan dong, gitu. Nah, dan dia mohon maaf sekali lagi kami sampaikan atas ketidaknyamanan yang terjadi, oke? Demikian kami sampaikan Bapak Andi. Dan langsung gue balas lagi nih, langsung gue balas. Terima kasih atas tanggapan Bapak Andi. Saya tunggu tindak lanjut nyatanya Pak, gue bilang. Saya terima permintaan maaf dari Bapak, oke? Saya sudah terima ya, Bapak Andi yang terhormat yang di sana di KPP, di JP Pusat. Gue terima permohonan Bapak Andi, oke? Tetapi saya menunggu permintaan maaf resmi dari KPP yang bersangkutan. Supaya apa teman-teman? Supaya perilaku yang sama tidak terjadi lagi kepada masyarakat yang lain, gitu teman-teman. Jangan sampai di satu titik sudah selesai, titik yang lain masih terjadi. Gitu. Gue tidak mau. Gue maunya secara nasional dong, kita publis secara nasional, bagaimana sih seharusnya eh, seorang AR itu berperilaku terhadap wajib pajak. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, itu sudah gue sampaikan teman-teman mengenai eh, pengaduan gue yang sampai hari ini kelihatannya tidak diproses ya. Kelihatannya nggak diproses. Oke. Nah, jadi apa sih isi pengaduannya? Apa sih isi surat pengaduannya? Apakah gue perlu sampaikan di video berikutnya, teman-teman ya? Tolong Anda sampaikan di komentar. Tolong tulis di komentar, apakah Awan perlu untuk menyampaikan isi detail pengaduannya kepada Anda semua, teman-teman. Supaya lu tahu apa sih yang terjadi di pengaduan itu, teman-teman. Nah, tolong di komentar ya, teman-teman. Dan langkah gue apa selanjutnya? Langkah gue selanjutnya adalah gue akan laporkan ke Komwasjak. Seperti yang kemarin gue sudah bilang di video sebelumnya ya. Karena Komwasjak kita harapkan bisa menjadi juru selamat ya, bisa menjadi pilar untuk reformasi perpajakan yang betul-betul
nyata gitu teman-teman ya. Karena kalau di internal DJP sepertinya sudah nggak ada harapan sepertinya ya. Nah, by the way, gue sudah menempuh semua jalur ya teman-teman. Semua jalur resmi sudah gue sampaikan di internal DJP, tetapi tidak diproses ya. Makanya gue terpaksa lanjut ke Kopasjak gitu. Nah, mungkin besok gue akan mengadukan ke Kopasjak dan gue akan sampaikan kepada teman-teman infonya bagaimana progresnya. Nah, teman-teman ya, menurut Anda perlukah gue bongkar detail kasus ini kepada publik, guys? Ya, kalau di internal DJP sudah saling menutupi perilaku internal mereka ya, perilaku oknum dia nggak mau proses, di internal mereka sudah ditutupi. Apakah gue perlu ceritakan detail kasus ini kepada masyarakat luas? Menurut Anda bagaimana teman-teman ya? Apakah harus kita viralkan dahulu, barulah kita ini wajib pajak itu bisa memperoleh keadilan, gitu loh guys. Apakah istilah no viral no justice itu betul-betul ada, teman-teman ya? Gue sih nggak yakin, tapi apakah begitu? Buktinya sampai sekarang belum belum viral kasus ini, belum diproses gitu teman-teman ya. Apakah setelah viral baru diproses atau bagaimana? Kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman komentar, Anda yang nonton video ini, tolong komentar di video ini guys, apakah kita perlu viralkan, kita perlu sampaikan detail kasusnya, atau mau bagaimana teman-teman, supaya reformasi perpajakan ini betul-betul terjadi gitu teman-teman ya, supaya jangan sampai negara ini makin lama makin buruk perilaku petugas pajaknya teman-teman ya, kita maunya perilakunya baik, perilakunya menunjang keramahan, menunjang untuk reformasi perpajakan ke depannya gitu teman-teman ya. Jadi nggak semata-mata mengejar duit, 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 tetapi perilakunya buruk, perilakunya busuk. Kita nggak mau gitu kan teman-teman. Nah, jadi saya sangat membutuhkan eh, ikut serta dari teman-teman semua, para penonton video ini. Tolong sampaikan di komentar. Menurut Anda bagaimana? Eh, apakah kasus ini perlu kita bongkar, kita viralkan supaya mendapat atensi dari pihak-pihak yang terkait itu teman-teman ya. Apakah mereka serius mau menerapkan reformasi pajak atau tidak? Itu teman-teman ya. Saya tunggu komentar teman-teman ya. Sampai jumpa lagi.